Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang materi jurnal penutup. Sebelum lanjut ke materinya, kita perkenalan dulu. Saya sendiri dengan Kafka Muhammad Fatir, dengan rekan saya. Saya Aina Safitri Kusuma. Saya Igra Husni Amalia. Saya Alam Uyun. Saya Maria Angelina. Saya Muhammad Dika Prasetya. Nah, terus lanjut habis itu masuk ke pengertian, dilanjut oleh rekan saya. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan apa sih jurnal penutup itu. Nah, jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun sementara. Nah, seperti akun pendapatan, beban, dan prive agar saldo tersebut menjadi nol dan tidak terbawa ke periode berikutnya. Boleh di next? Lalu selanjutnya ada tujuan jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini ada untuk menutup akun sementara seperti beban, prive, dan pendapatan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui laba atau rugi bersih yang diperoleh selama satu periode dan memindahkannya ke akun modal. Selain itu, jurnal penutup juga berfungsi untuk menyiapkan saldo awal periode berikutnya, serta menjaga kerapihan dan ketertiban pembukuan agar setiap periode akuntansi berdiri sendiri. Dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya jenis akun yang ditutup. Jenis akun yang ditutup itu ada akun pendapatan, akun ikhtisar laba rugi, akun beban, dan akun privat. Pertama, akun pendapatan itu ditutup ke akun ikhtisar laba rugi. Tujuannya adalah untuk menghapus saldo pendapatan pada akhir periode. Kedua, akun beban. Akun beban itu ditutup ke ikhtisar laba rugi juga. Ini dilakukan agar beban tidak terbawa ke periode berikutnya. Kemudian yang ketiga, ikhtisar laba rugi ditutup ke akun modal. Jika laba, maka modal bertambah. Jika rugi, modal itu berkurang. Keempat, akun privat. Akun privat ini ditutup langsung ke akun modal untuk menyesuaikan jumlah modal akhir. Next. Nah, selanjutnya ada tahapan atau urutan dari pembuatan jurnal penutup. Yang pertama itu ada menutup akun pendapatan. Itu seperti penjualan, pendapatan jasa, dan lain-lain. Itu ditutup ke ikhtisar laba rugi. Yang kedua itu ada menutup akun beban. Itu seperti beban gaji, beban sewa, beban peralatan, dan lain-lain. Juga ditutup ke ikhtisar laba rugi. Terus yang ketiga ada menutup saldo laba atau rugi. Nah, itu jika hasil dari ikhtisar laba rugi menunjukkan laba, maka dipindahkan ke akun modal. Jika rugi, maka sebaliknya. Yang keempat ada menutup akun prive. Akun prive ditutup ke modal untuk menyesuaikan saldo modal akhir. Next. Nah, di sini ada contohnya yang bisa dilihat. Next lagi, Dik. Nah, jurnal penutup ini diambil datanya itu dari laporan keuangan, itu laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Nah, sebenarnya jurnal penutup tuh bersifat opsional karena fungsinya sendiri itu cuma untuk menutup akun-akun yang udah tidak terpakai atau akun sementara. Udah, next. Lanjut ke dampak dibuatnya jurnal penutup. Dampak dibuatnya jurnal penutup ini dalam akuntansi adalah untuk menutup akun-akun sementara agar saldo siap digunakan pada periode berikutnya. Next.
Nah, ini saya buatkan dalam rinciannya yaitu akun pendapatan dan beban menjadi nol. Nah, di sini semua saldo pendapatan dan beban dipindahkan ke akun laba rugi, sehingga akun tersebut siap mencatat transaksi baru di periode berikutnya. Yang kedua, menentukan laba atau rugi periode berjalan. Dari proses penutupan, dapat diketahui apakah perusahaan memperoleh laba bersih atau rugi bersih selama satu periode. Yang ketiga, saldo laba ditahan dan diperbarui. Laba atau rugi bersih serta dividen jika ada akan menambahkan atau mengurangi saldo laba ditahan di neraca. Yang keempat, memastikan laporan keuangan akurat. Nah, di sini dengan menutup akun sementara, laporan keuangan berikutnya tidak akan bercampur dengan data periode sebelumnya, menjaga keakuratan dan konsistensi catatan akuntansi. Dan yang terakhir, mempersiapkan buku besar untuk periode baru. Nah, di sini setelah jurnal penutup dibuat, hanya akun permanen atau aset kewajiban dan ekuitas yang memiliki saldo untuk awal periode berikutnya. Nah, jurnal penutup sendiri membantu mengakhiri satu periode akuntansi dan memulai periode baru dengan saldo yang bersih dan teratur. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan dengan neraca saldo setelah penutupan. Jurnal penutup dibuat setelah jurnal penyesuaian, tujuannya untuk menutup akun nominal atau pendapat, beban, dan PRIF, agar saldonya menjadi nol di awal periode berikutnya. Artinya, akun-akun sementara dipindahkan ke akun modal atau laba atau rugi. Setelah jurnal penutup selesai diposting ke buku besar, maka dibuatlah neraca saldo setelah penutupan. Jurnal penutup mempersiapkan saldo akhir akun real, sedangkan neraca saldo setelah penutupan menunjukkan posisi keuangan akhir periode atau hanya akun real. Selanjutnya, Oke, di sini aku akan jelaskan apa kesimpulan dari apa yang disampaikan teman-teman. Jadi kesimpulannya, jurnal penutup merupakan tahap akhir dalam proses akuntansi yang dilakukan pada akhir periode untuk menutup akun-akun sementara seperti pendapatan, beban, dan prive. Proses penutupan ini bertujuan agar saldo akun-akun tersebut kembali menjadi nol, sehingga perusahaan dapat memulai periode akuntansi yang baru dengan kondisi pencatatan yang bersih dan terstruktur. Melalui jurnal penutup, informasi mengenai hasil usaha selama satu periode akan dipindahkan ke akun modal, sehingga tampak jelas peningkatan atau penurunan posisi keuangan suatu perusahaan. Selain itu, jurnal penutup membantu memisahkan kinerja keuangan antar periode, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dibandingkan. Setelah dilakukan jurnal penutup, perusahaan akan menyusun neraca saldo setelah penutupan sebagai dasar untuk kegiatan pencatatan pada periode berikutnya. Dengan demikian, jurnal penutup berperan penting dalam menjaga keteraturan administrasi keuangan, memastikan keakuratan saldo, serta mendukung transparansi dan kejelasan laporan keuangan perusahaan. Sekian dari kelompok 3. Mungkin jika ada salah kata maupun kurang jelas dari presentasi bisa dimaafkan. Saya lempar kembali ke MC-nya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menutup presentasi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.